Myanmar memiliki kemungkinan untuk runtuh dalam waktu dekat. Di 2025 ini, pemerintah yang saat ini berkuasa atau junta militer itu kekurangan personil untuk menghadapi kelompok yang pro-demokrasi. Nah, berdasarkan laporan dari BBC, mereka hanya memiliki 1/5 dari wilayah di sana sekarang. Sisanya dimiliki oleh kelompok pro-demokrasi. Tetapi masalahnya, kelompok pro-demokrasi pun terpecah menjadi beberapa kelompok yang ketika mereka menang, kemungkinan besar mereka juga sulit untuk bersatu. Nah, yang menjadi pertanyaan nih, akankah mereka seperti Yugoslavia yang pecah lalu menjadi banyak negara, ataukah seperti Somalia yang ketika diktator bernama Siad Barre digulingkan tahun 1991 justru malah mereka terpecah menjadi 6 kelompok, yang mana ketika salah satunya memimpin, kelompok lainnya akan melancarkan adu senjata, adu tembak. Nah, sehingga mereka nggak punya pemerintahan, hampir tidak ada pembangunan di sana. Akankah Myanmar seperti itu? Kondisi Myanmar saat ini. Myanmar saat ini dipimpin oleh junta militer. Ini aneh sebenarnya, soalnya pemilu tahun 2020 itu dimenangkan telak oleh partai NLD, partainya Aung San Suu Kyi, tokoh pro-demokrasi. Nah, San Suu Kyi ini dituduh militer melakukan kecurangan sehingga dikudeta oleh junta militer. Sejak saat itu, junta militer berkuasa penuh atas seluruh bagian di Myanmar. Selama lebih dari 4 tahun pertempuran di seluruh Myanmar, lebih dari 82.000 orang ini sudah meninggal di sana. 32 jutanya itu menjadi pengungsi internal dan menjadikan perang yang masih berkecamuk di Myanmar ini sebagai salah satu konflik paling aktif yang ganas, namun hanya menarik sebagian kecil perhatian internasional dibandingkan Ukraina dan juga Gaza. Per tahun 2025 ini, mereka atau Tatmadaw atau militer itu kehilangan banyak wilayahnya dan hanya menguasai 1/5 dari wilayahnya sendiri. Nah, di awal kudeta 2021 ini juga tentara Myanmar ini jumlahnya ada 300.000 orang, tapi sekarang tinggal 130.000 orang. Nah, apa yang terjadi? Apakah mereka akan runtuh? Nah, sebelum menyimpulkan apa-apa, kita perlu memahami perang sipil yang ada di sana. Kenapa terjadi civil war di Myanmar? Nah, gini. Jadi Myanmar ini terdiri atas 100 lebih etnis gitu. Dengan etnis Bamar yang diperkirakan 68% dari populasi. Dan sisanya adalah etnis lain yang beberapa diantaranya menuntut otonomi khusus. Sejak tahun 1940 mereka ini diberikan kemerdekaan oleh Inggris. Dan para etnis minoritas ini pengen otonomi khusus gitu kan. Dan mereka menuntut bentuk negara federalisme atau negara bagian. Nah, menjelang kemerdekaan, pemimpin kemerdekaan utama mereka yang bernama Aung San, beliau berjanji bahwa beberapa kelompok minoritas ini akan diberikan otonomi khusus gitu, otonomi penuh di daerahnya masing-masing di dalam Burma. Dan mereka juga diberikan opsi setelah 10 tahun kalau misalnya mereka tidak merasa puas, mereka bisa memisahkan diri. Namun sayangnya Aung San ini dibunuh oleh rival politiknya beberapa bulan sebelum kemerdekaan. Jadi janji itu nggak pernah terlaksana. Mereka nggak jadi pakai sistem negara bagian dan itu menyebabkan pemberontakan besar-besaran yang terjadi di daerah sana bahkan sampai saat ini. Nah, karena ini akhirnya tahun 1962 pemimpin militer atau yang biasa disebut Tatmadaw mau ambil alih negaranya karena terus terjadi perang saudara yang menuntut terus-terusan otonomi khusus. Nah, Tatmadaw ini nggak mau dan mereka jadi otoriter di sana. Tapi di tahun 1990 untuk menunjukkan keseriusan reformasi, Tatmadaw ini setuju untuk mengadakan pemilu pertama selama hampir 3 dekade kepemimpinan mereka. Sebenarnya sih reasonnya karena mereka yakin mereka menang. Tapi justru malah Partai National League for Democracy atau partainya Aung San Suu Kyi ini menang telak. Aung San Suu Kyi ini adalah tokoh yang pro-demokrasi dan ini adalah anak dari Aung San juga. Nah, di tahun 1990 itu, si Tatmadaw ini menolak kalau misalnya Aung San Suu Kyi yang menang. Nah, terkaget dengan hasilnya, Tatmadaw ini akhirnya mengkudeta langsung gitu, menolak hasil dari pemilu yang mereka buat gitu kan. Dan Aung San Suu Kyi ini dijadikan tahanan rumah sampai tahun 2010. Karena hasil pemilu ini memperlihatkan betapa tidak populernya rezim di mata rakyat,
Tatmadaw ini menyusun apa yang mereka sebut sebagai Road to Discipline Demokrasi gitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya besok kalau pemilu lagi mereka menang. Kalaupun mereka nggak menang, mereka tetap punya kuasa. Nah, fast forward di tahun 2010, waktu mereka ngadain pemilu lagi, untuk pertama kalinya mereka ini udah ngedesain partainya USDP untuk menang gitu. Tapi banyak yang memboikot hasilnya karena dituduh curang. Tapi memang mereka mulai menggandeng orang sipil di kabinetnya akhirnya. Periode tersebut disebut sebagai periode eksperimen demokrasi Myanmar karena para jenderal setuju berbagi kekuasaan dengan pemerintahan sipil. Lalu fast forward lagi, pada tahun 2015, partai NLD ini menang. Partainya Aung San Suu Kyi. Tapi Aung San Suu Kyi ini diboikot oleh militer dan singkatnya dia nggak jadi presiden. Tetapi dia tetap menunjuk orang NLD atau partainya sebagai presiden untuk menggantikan dia. Di tahun 2020 NLD kembali menang, telak. Tapi militer nolak lagi hasil pemilunya karena kata mereka terdapat kecurangan. Walaupun hingga saat ini nggak pernah ada bukti-buktinya gitu. Nah, lalu Tatmadaw ini mengkudeta kembali kekuasaannya Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi itu juga di penjara sampai saat ini. Nggak tahu lokasinya, nggak ada yang tahu sekarang di mana gitu kan. Nah, setelah itu pecahlah perang saudara berskala besar yang masih berlangsung sampai saat ini gitu. Pasukan Tatmadaw itu menembak lebih dari 100 orang pengunjuk rasa damai. Nah, kekerasan brutal itu justru membuat rakyat-rakyat semakin bertekad untuk menyingkirkan militer dari politik Myanmar. Rakyat nggak mau kalau misalnya mereka kembali lagi ke masa lalu. Nah, sejak saat itu rakyat Myanmar itu membangun perlawanan bersenjata. Dan situasi ini berlangsung sampai saat ini gitu kan. Nah, tapi keadaan 6 bulan yang terakhir ini situasinya agak berbeda juga dari 4 tahun yang lalu. Karena pasukan pro-demokrasi ini berhasil untuk ngerebut senjata dari basis-basis militer. Nah, kelompok perlawanan utama itu disebut PDF. PDF ini adalah tentaranya dari NUG. NUG ini adalah pemerintah oposisi. Jadi kayak orang-orang Aung San Suu Kyi itu ada di NUG gitu. Tapi aku remind lagi dari dua musuh dari tentara. Pertama adalah NUG ini yang menuntut nantinya federalisme dan juga satunya adalah kelompok etnis masing-masing ya. Nah, meski PDF ini cukup efektif, kekuatan terbesar mereka ini sebenarnya tetap ada di kelompok etnisnya masing-masing. Misalnya nih, tentara Arakan. Kini mereka menguasai penuh perbatasan dengan Bangladesh setelah mereka mengusir militer. Nah, saat ini junta militer ini kesulitan mencari prajurit, guys. Banyak yang nyerah, moral prajurit juga sangat rendah, hingga mereka melakukan wajib militer untuk orang-orang di daerah-daerah kota-kota besar, daerah kota-kotanya gitu kan. Tetapi justru hal ini malah membuat pemuda-pemudanya itu kabur karena mereka nggak mau gitu. Nah, sekarang pertanyaannya untuk Myanmar, apakah mereka akan benar-benar runtuh? Nah, berdasarkan yang aku baca nih, ada beberapa skenario. Skenario pertama, militer menang. Tapi kalian tahu lah ya, mayoritas orang di sana itu nggak suka sama militer. Jadi kalau militer yang menang, ini bukanlah akhir dari perang. Dan bisa dipastikan ini perang berkepanjangan lah, mereka hanya istirahat sebentar aja. Kecuali mereka bantai habis orang anti-rezim. Artinya kemungkinan besar lebih banyak lagi yang terbantai gitu. Lalu skenario lainnya, orang pro-demokrasi yang menang. Nah, di sini akan ada 3 kemungkinan juga. Pertama, mereka menjadi negara federal. Kalau misalnya gerakan NUG ini menjadi orang atau kelompok yang dijunjung sama masyarakat dan mereka memiliki otoritas untuk membentuk dan menentukan bentuk dari negara tersebut, mereka akan menjadi federalis. Atau skenario kedua, balkanisasi. Balkanisasi ini artinya adalah ya udah nanti kelompok etnisnya masing-masing merdeka aja masing-masing, jadi akan banyak negara kayak misalnya yang terjadi Yugoslavia tahun 90. Atau yang ketiga, absence of power seperti yang terjadi di Somalia. Karena mereka banyak etnis bersenjata, mereka nggak mau yang satunya memimpin satu sama lain, mereka perang satu sama lain, sehingga terjadilah absence of power gitu. Nah, untuk mengetahui apa yang akan terjadi, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, militer ini masih menguasai kota-kota besar kayak misalnya Yangon, Naypyidaw, dan lain-lain, itu masih dikuasai sama pemerintah militer gitu kan.
Nah, untuk menguasainya, PDF dan tentara kelompok etnis ini perlu melancarkan offense besar-besaran dan belum jelas apakah kelompok pro-demokrasi cukup bersatu untuk melakukannya. Kedua, Tuan Besar Cina, jangan dilupakan bos. Jadi Cina ini kan sebelahan langsung sama Myanmar, mereka nggak mungkin nggak punya kepentingan dong. Dan ternyata memang Cina ini memiliki mega proyek Sino-Myanmar Pipeline, pipa gas Cina untuk menghindari resiko ketergantungan Cina ini sama Selat Malaka gitu. Jadi misalnya Selat Malaka ditutup, ya mereka masih ada Sino-Myanmar Pipeline untuk suplai gasnya. Dan ketika bisa beroperasi secara penuh, Sino-Myanmar Pipeline ini bisa beroperasi, bisa mensuplai lebih dari 20% dari kebutuhan gas di Cina. Jadi aset ini sangat berharga bagi Cina. Nah, sekarang pertanyaan ini, di mana stance-nya Cina? Jawabannya, Cina dukung junta, guys. Tapi itu. Sekarang mereka ini lebih pragmatis lagi lah. Mereka melihat bahwasannya tentara pro demokrasi pun juga kuat. Dan ketika mereka mendukung militer itu nggak strategis bagi mereka. Akhirnya Cina ini membina hubungan kepada keduanya. Jadi stance mereka untuk saat ini masih netral lah. Nah, dan tentara-tentara militer Tatmadaw dan juga tentara pro demokrasi itu juga nggak ada yang berani main-main sama pipeline-nya si Cina ini. Nah, kalau misalnya ada yang berani main-main sama Cina, Cina pasti dukung musuhnya dong. Jadi mereka untuk saat ini sih netral gitu. Nah, jadi sekian aja tentang apa yang terjadi di Myanmar. Menurut kalian apa skenario yang bakal terjadi, guys? Tulis di kolom komentar. Oh ya, please like, comment, dan subscribe karena dukungan kalian sangat berharga dan sangat membantu untuk konten pemula seperti aku gitu.